Ada sesuatu yang besar, Dek. Mendekati Dek, aku takut, Dek. Dek, aku nggak mau. Dek, tolong aku, lepasin aku, Dek. Dek, lepasin aku. Udah aku bingung itu. Kesakitan dia. Kesiksa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu cari mati ke sini. Mau tak ajar kamu? Itu kan muridnya. Apakah kamu sudah yakin? Yakin? Ngapain juga nggak yakin? Ayo, sekarang juga. Tidak semudah itu, Mbak. Ritual sumpah pocong ini adalah ritual yang sangat sakral. Udah tahu. Nggak usah dijelasin lagi, aku udah tahu semua. Mbak yakin? Yakin? Kamu itu Resikonya gede loh, Mbak. risiko apaan sih? Jika kamu berkata dusta atau bohong, dampak dari sumpah pocong itu, satu, kamu akan dihantui kematian yang sangat mengerikan. Dua, hidupmu sampai ajal penuh dengan penderitaan. Dan tiga, kamu akan terkena laknat 7 turunan. Apakah kamu sudah siap? Jujur aja, Mbak. Serius. Takut aku. Tanganmu gemeteran ini. Coba. Mbak, Kamu takut ya? Enggak, aku nggak takut. Ngapain sih lagian kita kesini? Udahlah deh, ayo pulang aja. kan udah bilang jujur mulai dari pertama. Aku udah jujur. Kayak gini nih. Kamu aja yang ini nggak mau aku. Loh kok dia? Yang bersangkutan kamu. Kamu nggak ngaku kalau kamu menghalang-halangi orang berdakwah dan kamu membenci Islam. Enggak, aku nggak pernah kayak Islam gitu. itu indah. Mbak, jujur aja. Kan aku udah bilang dari awal. Aku udah jujur, aku tapi nggak mau kayak gini-gini nih. Daripada sumpah pocong kayak gini, hidupmu malah lebih rumit loh. Ngapain coba kamu bawa aku ke sini, Dek? Kan tadinya cuma berobat. Ya udah berobat aja, nggak usah kayak gini. Kamu Kan tuh tadi yang sumpah-sumpah pocong. Kan udah bilang nggak usah. nggak, kamu aja. Aku nggak mau. Aku. Ya kamu yang maksa aku ke sini. Jujur aja muka saja. Jujur apaan? Aku nggak ngapa-ngapain. Please, serius aku. Gimana? Sampean mau jujur apa mau lanjut sumpah pocong? Nggak, aku nggak mau kayak gini. Dah, tadi nantang-nantang. Semalam juga gitu, di live nantang-nantang. Sekarang sudah aku ladenin. Bahkan pasien banyak itu di luar, aku tinggal. Ya nggak Sekarang kayak gini bingung. juga. Aku nggak mau kalau kayak gini. Lo yang nantang kan kamu sendiri situ sendiri semalam. Kan Ada Mbak, bukti videonya. kalau mau sumpah pocong, aku aja ngeri, Mbak. Ya aku kan nggak tahu kalau kayak gini, Dek. Udahlah, yuk kita balik aja. Nggak Loh. mau aku. Kain kafan udah disiapin. Minyak laut merah yang siapin. Minyaknya yang sakral. Bukur-bukur udah siapin semua ya. Al-Quran juga. Udah kamu aja yang di situ. Lah kok malah ke aku? Kamu gak apa-apa dah? Enggak, aku nggak apa-apa. Yang punya masalah ini aku apa kamu? Enggak, aku nggak punya masalah. Kalian semua yang bermasalah. Lah kamu sendiri kan tadi yang datang ke kita. Enggak, Bukan aku nggak kita yang pernah mau datang ke- datang. Ini adekku yang ngotot. Sekali lagi aku nanya, Mbak, benarkah yang kau sampaikan pada kita bahwa dia sering menghalang-halangi ulama berdakwah dan membenci Islam? Betul, Gus. Udah diam. Tuh kan mengelak. Kamu jujur. Aku udah jujur, tapi aku nggak mau kayak gini. Kan kamu tadi yang bilang mau sumpah pocong. Ah, kamu aja yang lakuin itu. Makanya Nggak kan mau tadi nggak aku. usah. Resikonya tuh gede. Bahaya loh, Mbak. Lebih baik kau bertobat dan mengakui, minta maaf kepada para orang yang berdakwah itu. Enggak, aku nggak Selesai. mau. Aku nggak mau minta maaf. Dan Aku jangan nggak pernah mau. membenci Islam. Karena Islam itu damai, Islam itu indah. Lah
Lagian ngapain juga aku minta maaf, aku nggak ngapa-ngapain. Kayak gimana ini, Gus? Sampai kapanpun dia akan terkena penyakit. Dia akan sakit, gak akan pernah menemukan ketenangan. Itu sudah azab nyata di dunia, belum lagi nanti di akhirat, Mbak. Solusinya cuma satu, yaitu bertobat ke jalan Allah. Tapi masalah dia nggak mau mengakui kesalahannya, malah menantang sumpah pocong, Mbak, dengan arogannya. Udah, ayo, Enggak, silakan. aku nggak mau. Nah, gimana? Ayo sama-sama desak supaya dia mau sumpah pocong. Kita viralin. Kamu aja. Udah tobat aja yuk. Enggak, aku nggak mau. Ngapain juga? Aku minta maaf. Ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu aja yang jujur. Ah, aku nggak mau ah. Aku udah jujur. Terus ngapain kamu tadi bilang sumpah pocong, sumpah pocong? Udah tahu kayak gini. Ya itu karena kamu. Kamu yang ngotot ngajak ke tempat ini. Tempat Kan aku apaan tadi ini? bilang berobat biar kamu sembuh. Berobat apa, ha? Nontonin mereka semua berkelahi, debat, muak aku. Makanya aku bilang kayak gitu. Kayaknya kita harus cepat laksanakan, Gus, sumpah pocong ini, Gus. Ya, aku udah ready dari tadi. Bahkan tamu-tamuku yang mau berobat aku tinggalin di sini. Aku Udah, tinggal awali sejenak. dulu pasien yang lainnya itu. Nggak usah mikir kami. Aku nggak apa-apa juga. Tadi Ngapain coba? ngotot nantang-nantangin, setelah disebutin dampak dari sumpah pocong, kamu pelan gimana sih? Kita siapkan dulu mawon, Gus, Al-Qur'annya, Gus. Ngapain kamu? Ya, kamu ketakutan ya? Ini ada Al-Qur'an, kita gak main-main sumpah pocong ini, Mbak. Sudah banyak yang terbukti. Ratusan orang yang sudah sumpah pocong. Kalau dia berkata jujur, maka tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi kebanyakan mereka yang sumpah pocong di sini itu rata-rata dia berkata dusta dan pasti terjadi hal-hal yang mana sangat Dengar mengerikan. ya Pak ya, aku itu udah jujur. Tapi aku nggak mau ngakuin apa yang nggak aku lakuin. Terus yang benar yang mana, Mbak? Dia nggak ngelakuin. Tapi sampean bilang ke kita dia kayak gitu. Saya kesini tuh mau. Udah deh, diam. Kamu itu, muak aku sama Gak kamu. apa-apa, Mbak, ceritain yang sebenarnya aja. Biar semua tahu. Saya kesini tuh mau ngobatin dia, Gus. Iya, aku sudah lihat, Mbak. Khodam yang nempel di dalam tubuhnya. Kemarin di video sebelumnya sudah kita hilangkan dengan minyak laut merah. Tapi untuk jiwanya, ketenangan itu penyakit, Mbak. Karena dampak dari dia membenci Islam. Azab nyata. Langsung kontan dari Allah. Aku tidak pernah membenci Islam. Aku nggak pernah membenci para pendakwah, kiai, dan apapun sejenisnya itu. Tapi adikmu bilang seperti itu. Ya dia aja. Apa sih kamu itu? Kamu itu adik aku apa adiknya dia? Aku adik kamu. Aku mau yang terbaik buat kamu loh. Alah, terbaik. Tapi kamu menjerumuskan aku kayak gini apa-apaan ini? Aku kan nggak nyuruh sumpah pocong. Tadi kan Mbak sendiri yang bilang kalau mau sumpah pocong. Ah, kamu aja yang di situ nggak mau aku. Enggak, aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau. Aku mau pulang. Berarti benar. Kami curiga kepada kamu. Ketika kamu merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan, otomatis kamu tidak takut untuk disumpah pocong. Enggak, aku nggak pernah takut. Kalau nggak takut silakan. Tapi aku nggak mau. Itu namanya kamu bohong, dusta, menyembunyikan aib kamu. Enggak, ngapain? Logikanya kan gitu, sahabat, bener nggak? Kita realistis saja. Kalau kamu nggak merasa bersalah, ngapain mesti takut? Ngapain mesti banyak alasan? Bukankah kamu sendiri yang menantang? Aku paling seneng kalau ditantang. Ayo. Enggak, pokoknya aku nggak mau. Gimana, Mbak? Sebenarnya solusinya cuma satu. Dia mengakui kesalahannya, bertobat. Nabi Adam saja yang diusir dari surga oleh Allah. Dipisahkan dengan istrinya. Kemudian Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakui kesalahannya baru Allah maafkan. Tapi selagi tidak mau mengakui kesalahannya, tetap sombong, maka semakin Ayo menderita kemana? hidupnya. Ayo pulang. Ya udah, habis sumpah pocong sampean boleh pulang. Ah,
nggak mau, kamu aja yang di situ. Lah kok malah Ngapain saya? nyuruh-nyuruh aku? Berarti saman terbukti bahwa di sini saman salah. Enggak, aku nggak bersalah. Lah buktinya saman gak mau sumpah pocong sekarang. Tadi nantang-nantang. Ya nggak mau, kamu mau emang? Nah, saya sering sumpah pocong. Ya udah, Saya tidak pernah. ngapain nyuruh aku? Kenapa dilempar-lempar yang lain? Yang bersangkutan itu adalah kamu. Itu Enggak, urusan aku nggak kamu bersangkutan. sama Allah. Kalau kamu pengen sembuh, nggak perlu sumpah pocong. Cukup mengakui kesalahannya. Sudah, oh ya Allah. Kan nggak perlu mengakui kepada kita. Cukup sama Allah. Kamu bertaubat, sudah selesai, kamu sembuh. Gus, Ini saya semua gara-gara kamu. izin mengambil bukur ya Gus ya. Sudah Mas, hilang tambah pukul-pukul aja nggak apa-apa, langsung aja. Biar Ayo, dia semakin silakan. percaya Apa? bahwa sumpah pocong ini sakral. Ayo. Aku nggak takut. Kalau nggak tuh silakan. Kepala kamu di sini, Silakan. kaki kamu di situ. Bungkus Mbak. Monggo, Mbak. Selesai. Ayo, ngapain Ya udah. juga aku takut. Ya. Dasar orang-orang aneh. Udah, ayo cepat. Udah nggak apa-apa. Kamu Cepat selesai Mbak. Nggak mau ikuti aja. Karena dia yang nantang. cepat. Kepala kamu ini. Ya udah yuk, kamu tentang. Kamu tidur. Coba ini. Rabbul siwak La ilaha illallah Cak Gofur. Ayo Mbak. La ilaha illallah Bantuin Cak Gofur. La kamu mau ngapain? Kan mau sumpah pocong. illallah Ayo Cak Gofur bantuin ayo udah. Malana Rabbun siwak La ilaha illallah La ilaha. Dek, nggak usah. Utama. Katanya mau nantang sumpah pocong. Kalau kamu nggak terbukti udah lakuin aja Ayo, udah. Mbak, cepet, Ayo Mbak. bungkus. nggak usah kayak gini. Sama ketakutan sama. Ayo, udah Mbak kita paksa aja Mbak. Biar kita cepat lakukan ritual ini Mbak. Ayo pulang. Habis sumpah Setelah pocong. selesai kamu pulang. Dek, aku nggak mau. Mbak, tangannya kurang gini Mbak. Dik, Muhammad Sound paksa aja. Rasulullah. ngapain sih ini? Diapain sih ini ya? Nggak kelihatan ya. Bukain lah. La ilaha illallah. La ilaha Dek, aku nggak mau. Pulang. Muhammadur Rasulullah. Cuman tali ini, Mbak. La ilaha Dari bawah. Cuman masukkan ke bawah. illallah. La ilaha illallah. Apaan coba ini? Sebentar di sini. Aneh. Muhammadur Rasulullah. Yang benar ngikatnya. Ya, betul-betul. Mesti Mbak ya. Bungkus kain kafan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ayo selesaikan dulu. Bungkus dulu sampai La selesai. ilaha illallah. Dek, udahlah, yuk kita pulang aja. Udah, yuk. Mbak, tolong. Langsung. Nanti kita pulang. Ah, nggak mau aku kayak gini. Mbak, tolong ditali sebelah sini ya. Udah Mbak, manut aja Mbak. Kita pulang ya. Kurang maju. Kurang maju. Ini buka di lehernya. Di lehernya buka ya Pak. Misi Mbak ya. Ini pegang ini. Iya. Aku akan mulai ritual sumpah pocong ini. Apakah kamu sudah siap untuk melakukan ritual sumpah pocong ini? Ah, aku nggak mau. Dah, gimana sih? Kamu yang menantang.
Kamu akan malu. Ini sudah di live nih. Dilihat orang banyak. Udah, aku mau pulang aja. Aku nggak mau kayak gini. Nanggung tadi nantang-nantang. Kenapa sekarang kamu berubah pikiran? Takut ya? Terbongkar Enggak, aku temboknya. nggak takut. Ya udah lakukan itu Asma Pocong. Cuma nggak lama, nggak sampai 1 jam, paling cuma 15 menit Ya selesai. udah cepetan, nggak usah basa-basi. Ya udah ikuti saya. Nama saya Rahma. Enggak, aku nggak mau. Ayo sebutkan nama kamu. Enggak, aku nggak mau. Nama kamu Rahma. Kata adik kamu, ayo nama saya Rahma. Bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. Enggak, aku nggak mau. Gimana ini? Mbak, Mbak, ayo Mbak. katanya Cepet mesti pulang. kita. Apa-apaan sih, Dek, kamu itu? Udahlah nggak apa-apa kalau Mbak nggak mau mengakui. Mau kayak gimana lagi? Ya udah, kita pulang aja, gak usah kayak gini. Makanya jujur aja Mbak. Aku udah jujur, kamu itu yang tukang bohong. Setidaknya jika sampean tidak ingin melanjutkan Sumpah Pocong ini, sampean harus berkata jujur, Mbak. Aku udah jujur, mau jujur kayak gimana lagi? Nah, sama kenapa kok takut? Aku nggak takut, cuman aku nggak mau kayak gini. Busnya ini mau istirahat, Mbak. Ya udah istirahat aja, ngapain juga kayak gini, ritual Masih ada apaan tanggungan ini? Sumpah Pocong ini. Kamu nantang-nantang tadi. Aku paling seneng kalau ditantang-tantang itu. Bukannya orang salah itu mengakui kesalahannya, malah sombong, angkuh, menantang. Nggak percaya hal gaib lah. Apalah, nggak percaya karma lah. Nggak percaya azab lah. Enggak, aku nggak percaya semua itu. Ya udah ayo buktikan sekarang kamu sumpah mubahalah. Sumpah Ayo. pocong. Ya udah ayo ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahma bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahma, saya bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. Bahwa saya tidak pernah menghalangi orang berdakwah Bahwa saya tidak pernah menghalangi orang berdakwah dan membenci Islam. dan membenci Islam. Jika saya berkata bohong atau dusta, Jika saya berkata bohong atau dusta, maka saya siap mendapatkan azab dan laknat 7 turunan dari Allah. enggak, aku nggak mau. Kenapa? Kalau kamu tidak merasa bohong, tidak merasa dusta, kenapa mesti takut? Enggak, aku nggak pernah takut. Ya udahlah, ikutin. Ayo ikutin. Nama saya Rahma bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. Nama saya Rahma, saya bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. Bahwa saya tidak pernah membenci Islam dan melarang orang berdakwah. tidak pernah membenci Islam dan tidak pernah melarang orang berdakwah. Jika saya berkata bohong atau dusta, Jika saya berkata bohong atau berdusta, saya siap mendapatkan laknat dan azab dari Allah. saya siap mendapatkan laknat dan azab dari Allah. Jika saya berkata bohong atau dusta, Jika saya berkata bohong atau dusta, maka saya siap dihantui kematian yang sangat mengerikan. maka saya siap dihantui kematian yang sangat mengerikan. Jika saya berkata bohong atau dusta, Jika saya berkata bohong atau dusta, saya siap menanggung semua dampak dari sumpah pocong ini. saya siap menanggung dampak dari semua sumpah pocong ini. Hidup saya penuh dengan penderitaan sampai ajal menjemput. Hidup saya enggak. Tinggal itu toh. Tarik ulur ke layangan. Makanya lebih baik main layangan daripada main kayak gini. Ini nggak main. Apa berdusta sampean? Ini mubahalah. Alah, apaan itu? Ya udah ikutin. Apa susahnya? Sekali lagi, kalau kamu tidak ikuti sumpah ini, ya sudah aku nyerah Mbak. Nggak akan lanjutkan lagi. Udah deh, ayo Urusan pulang dia sama aja. Allah. Ngapain juga lanjutin kayak gini? Kan Mbak sendiri yang ngomong. Dah diam kamu. Kan kamu sendiri yang ngomong, kamu sendiri yang nantang. Berarti benar, kalau kamu nggak berani sumpah pocong, berarti kamu memang benar. Dusta. Enggak. Kalau enggak, ayo ikutin, sampai selesai dong. Udah ayo cepet kah? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahma, saya bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahma, saya bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. Bahwa saya tidak pernah berkata bohong dan dusta. Bahwa saya tidak pernah berkata bohong dan dusta.
tidak pernah menghalangi orang berdakwah dan membenci Islam. Tidak pernah menghalangi orang berdakwah dan membenci Islam. Jika saya berkata bohong atau dusta, Jika saya berkata bohong atau dusta, saya siap mendapatkan azab dan laknat dari Allah. saya siap mendapatkan azab dan laknat dari Allah. Jika saya berkata bohong atau dusta, Jika saya berkata bohong atau dusta, hidup saya penuh dengan penderitaan. hidup saya penuh dengan Dan penderitaan. jika saya berkata bohong atau dusta, Dan jika saya berkata bohong atau dusta, saya siap mendapatkan dampak dari sumpah pocong ini semua. saya siap mendapatkan dampak dari sumpah pocong ini semua. Mati saya dalam keadaan mengenaskan. Mati saya dalam keadaan mengenaskan. Udah kan? Beres kan? Belum. Alah, lama Tinggal amat. 1 azan. Allahu Akbar, Allah. Dek, Dek, tolong aku, Dek. Apa itu? Dek, tolong aku. Ada sesuatu yang besar, Dek. Mendekati Dek, aku takut, Dek. Tuh kan. Dek, aku gak mau. Dek, tolong aku, lepasin aku, Dek. Dek, lepasin aku, budak aku bingung itu. Biarin azannya, biarin. Lanjut dulu, Mbak. Dek, aku takut, Dek. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. Kenapa? Apa yang kau rasakan? Aku nggak mau. Aku nggak mau melanjutkan semua ini. Aku nggak mau. Kamu lihat apa? Tuh, lihat kakakmu. Gimana, Gus? Jadi harus Ayo mengaku. kita pulang aja deh. Aku nggak mau di sini. Berarti benar kan? Selama ini kamu bohong. Kamu berkata dusta. Ini belum selesai. Enggak, aku nggak mau melanjutkan semua ini. Piye, jawab. Aku nggak mau. Berarti kamu memang benar selama ini sakitmu karena azab, bukan karena apa-apa. Karena azab kontan dari Allah karena menghalangi orang berdakwah dan membenci Islam. Benar ya kan? Udah jujurlah. Kau mengaku. Kau tidak ikuti sampai selesai sama pocong. Ini masih belum komat. Masih adzan setengah ini. Ayo. Aku nggak mau ikutin. Kamu sendiri yang menggagalkan ritual sembah pocong ini. Maka dampak dari sembah pocong ini akan terus berjalan. Karena kamu yang menggagalkan. Udah dek, ayo kita pergi dari tempat ini. Aku nggak mau. Aku nggak mau melanjutkan semua ini. Percuma, Mbak, Saman nggak ingin melanjutkan. Pilihannya ada 2. Saman mengakui kesalahan atau tobat. Aku tidak salah dan aku tidak pernah melakukan apapun. Astagfirullahaladzim, Saman masih bersikokoh tidak mengakui kesalahan Aku itu. sudah berkali-kali mengingatkan, Mbak, jangan membenci orang yang berdakwah. Aku tidak pernah membenci. Bahkan kamu, kata adik kamu, sering menghalang-halangi, sering membuat ricu. Orang yang berdakwah kau hasut sehingga ditolak dakwahnya. Kau benci Islam, ya Allah. Enggak, aku nggak pernah melakukan semua itu. Semua itu fitnah. Enggak, semua itu bohong. Semua itu fitnah. Kenapa kamu harus takut sama Aku manusia? tidak pernah takut. Kamu jaga image ya kamu, ya Allah. Kenapa kamu nggak takut sama Allah? Malah takut nama kamu hancur di depan manusia.
Aku nggak peduli semua itu. Ayo tidur lagi yuk. Kita lanjutkan ya, biar kita cepat pulang. Awas ya, kamu lama ya. Aku nggak mau semua ini. Enggak, Tinggal adzan dan iqamat selesai. udah. Biar kita cepat pulang, oke? Gus, sepertinya kita harus mengoleskan minyak laut merah dulu. Oh iya, Gus. biar lebih sakral ya. Iya. Kita oleskan di dahinya. Mana dengan minyak laut merah ini lah. Satu-satunya sumpah pocong yang paling sakral. Apaan itu? Biar tidak selalu digagalkan Gus oleh dia Gus. Oleskan Ini minyak dikit. laut merah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mbak, benarnya yang bener mbak. Nih. Tinggal adzan aja ini. Jangan dipotong-potong adzannya. Kameramen agak deket aja kamen, biar kelihatan tuh mukanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Aku sama aja yang adzan, biar aku yang jaga dia. Adzan hawan aja. Yang enak aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Lanjutkan. Gak apa-apa. Kau lihat apa? Itu urusan dia. Dia Asyhadu sampai menangis dia. anna Muhammadar Kesakitan dia. Kesiksa. Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini gimana kakak saya, Gus? Gak apa kan? Gak apa-apa. Biarkan. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Dia sampai meneteskan air mata, dia kesakitan seperti orang nazak. Seperti orang nazak sakaratul maut. Hayya 'alal falah. Seperti ada Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tinggal satu langkah, yaitu iqamah. Tinggal satu langkah, qomat. Kalau ini kamu tidak mau bertobat, selesailah sudah. Urusanmu sama Allah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok bisa masuk sini? Lah. Kenapa kamu bisa masuk sini? Gimana security-nya? Oh, dijaga. Kamu cari mati ke sini? Mau tak ajar kamu? Hah? Jangan mengganggu ritual sembah pocong ini. Mau saya ajar kamu? Bukan untuk bertarung, Gus. Saya sudah mengaku kalah dan mengakui kesalahan saya, Gus. Saya ingin bertobat, Gus. Saya ingin bertobat, Gus. Kamu percaya, Cak? Yakin? Kamu ingin bertobat? Kenapa kamu ingin bertobat tiba-tiba? Selama ini saya salah, Gus. Alangkah baiknya jenengan boten usah kerusak-kerusuk Gus, karena dia tadi punya niat dan ingin memiliki minyak laut merah, Gus. Bisa jadi dia ini hanya validasi, pembelaan. Benarkah? Seperti itu? Enggak, Gus. Ini betul-betul saya mau tobat, Gus. Saya sudah mengakui kesalahan saya, Gus. Ingin bertobat. Itu ajaran-ajaran Gus Idris, Gus. Kalau misalnya kamu ingin benar-benar bertobat, kamu buktikan dengan sumpah pocong. Kamu berani sumpah pocong? Berani saya. Cuma satu, Gus, permintaan saya, Gus. Lepaskan dulu murid saya, Gus. Loh, aku nggak pernah ngapa-ngapain murid kamu. Biar saya bawa pulang, Gus. Aku nggak pernah nyekap kayak kamu nyekap murid saya. Saya ingin bertobat, Gus. Kamu mau bawa pulang dia? Iya, Gus. Biar saya bawa pulang, Gus. Ya udah, bawa pulang. Tapi ingat, sumpah pocong dia masih berjalan. Kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah disakitinya, yang telah difitnahnya, yang telah selama ini dihalang-halangi dakwahnya, maka dia akan terus dihantui sesuatu yang membuat dia tidak bisa tenang. Apalagi sudah melakukan ritual sembah pocong. Terserah, silakan bawa pulang murid kamu. Biar saya bawa pulang, Gus. Dan saya ingin bertobat, Gus. Ingat, jika kamu berkata bohong atau dusta dalam waktu 3 hari ini, murid kamu akan semakin parah, termasuk juga dirimu. Karena saya sudah lepas tangan, Allah Ta'ala sendiri yang akan turun tangan. Ingat ucapanku. Iya, Gus. Silakan bawa pulang. Ingat Mbak ya, sama sebagai adiknya, ketika dia pulang belum sempat bertobat dalam waktu 3 hari, 3 malam, maka dia semakin parah. Kok jadi dia yang bawa pulang? Ya kan dia muridnya dia. Gimana? Mbak. Gus, Itu kan muridnya. Biarkan saja mereka pulang. Udah Mbak, biarkan Mbak. Kita lihat 3 malam. Akan terjadi apa dia. Sahabat, udah biarin. Dalam waktu 3 hari kalau dia tidak bertobat, dia akan terjadi sesuatu. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu terus.